Yang wih. Wih, lubang. Center. Hei, kamu tenang tak? Hei, tenang tak? Wih, bang. Bangun, bang. Tenang kamu, woi. Flash. Bentar ya. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kita AW Horror, yang dimana pada malam ini kita akan mengeksplor suatu tempat bangunan yang sudah sangat lama terbengkalai, ya. Jadi kalau tentang cerita bangunan ini ya udah cukup lama terbengkalai, banyak juga seperti makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan lah kata penduduk di daerah sini gitu. Dan pada malam ini kita akan mencoba mengeksplor suatu tempat ini dan mencari tahu sosok yang sering mengganggu atau sosok yang sering menampakkan diri, atau bahkan mungkin bisa jadi entah manusia yang sering membuat ulah di tempat ini, makanya dia sering diganggu atau dinampakkan sama sosok yang ada di daerah bangunan sini ya. Jadi bangunan ini sudah cukup lama terbengkalai, guys. Jadi untuk kalian juga ya sangat berterima kasih yang sudah mengikuti AW Horror sampai saat ini, detik ini, yang sudah subscribe, yang sudah like and comment. Terima kasih untuk kalian semua. Jadi malam ini kita akan, ya itu tadi, akan mencari tahu tentang bangunan atau tempat-tempat yang ada di sekitar ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam buat kalian semua di sana. Sampai jumpa. Oke guys, kita sudah mulai, dan posisi sini kalian bisa lihat mungkin udah pada kenal. Dan untuk di lokasi ini kita berada di salah satu tempat, mungkin ini dulunya tempat pemandian ya. Bisa jadi entah dulu kamar mandi luar atau apa, pokoknya ini tempat WC nya kita. Dan kita udah membatasi beberapa hal yang mungkin di tempat itu berbahaya begitu ya. Di belakang kita ini dan tempat opening, dan tadi ada juga salah satu sepiteng atau sumur, kayaknya sumur atau sepiteng gitu. Oke, mungkin mulai dari aku. Posisi di sini untuk di tempat ini cukup dingin karena situasi juga habis hujan, dan di sini anehnya dingin tapi panas gitu. Ya, awalnya biasa aja kita, cuman kayak sumuk gitu lah. Ya, sumpek sumuk gitu, pengap ya gitu. Dan semakin lama kita udah bersiap-siap, udah mulai panas hawanya. Dan aku ngelihat juga ada salah satu sosok besar mendekat, mungkin kepo, dari arah kanan dan salah satunya di arah belakang. Oke. Dan rasa sih agak kurang nyaman. Mungkin bisa dilanjuti dari situ baru topik. Oke. Terima kasih untuk Bang Awe. Ya. Kalau untuk menurut aku dari awal kita masuk, ya kita kayak mungkin ya
kayak nggak suka gitu. Penunggu yang di sini tuh kayak nggak suka gitu. Oh, jadi kesambar ya Kesambar ya. rasanya. Jadi rasanya kayak kalian tuh mau ngapain di sini gitu? Ada apa? Apa yang mau kalian cari di sini gitu? Dan aku juga tadi sudah coba ya kayak apa? Izin gitu ya. Izin gitu sebelum masuk. Kalau untuk aku yang aku rasakan saat ini, aku mungkin kayak ada melihat perempuan gitu. Perempuan ini mungkin kalau menurut pandangan aku kayak ya dibilang jahil juga agak cukup jahil. Serem juga bisa dibilang serem. Juga ya lebih ke negatif lah auranya. Nah, itu mungkin kok dari aku gitu. Kalau untuk dari Lolo gimana? Kalau untuk aku sendiri sih, kalau tentang entitas, aku cuman nampak yang dari sebelah kanan jin yang besar itu yang mendekat. Kalau untuk rasa bang, aku kurang nyaman. Terus pas awal masuk itu dingin, setelah kita membatasi tempat-tempat yang bahaya ini, mulai rasa pengapnya terasa, dan ngantuk itu makin menjadi-jadi bang. Iya. Pengaruh ngantuk dan berasa. Nah, kalau untuk aku sih itu aja. Oke, kalau Rehan. untuk aku, kalau rasa ya, Bang, kepala aku kayak kan gitu bang, kan dada aku panas bang, sama perut mual juga. Iya. Kalau untuk entitas sampai bang, nengok dia kayak gendut, rambutnya panjang, jongkok. Iya. Itu ada yang jongkok atau yang pendek itu Di mana? di sebelah situ. Oh, berarti sama, mungkin beda makhluk. Aku juga ngelihat waktu masang pelang. Dia cuman kan ini badannya besar ya. Iya. Kalau aku nih badannya biasa aja. Dia jongkok juga di situ. Ngelihat gitu. Terus dia kenapa? Dia jongkok kayak ngeliatin kita gitu, rambutnya panjang. Nggak ada penyerangan dari dia atau gimana? Mau nyamper ya bang. Baik, itu rasa dan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Dan di sini tadi udah coba mensketsa salah satu sosok, mungkin wanita tua, cuman umurnya kayaknya muda. Raut wajahnya itu Raut wajah yang tua gitu. Dan tapi kayaknya apa yang disampaikan kau tuh hampir sama juga dengan yang dia ini. Dia jahil dan dia emosian gitu. Dan kayak lebih tidak menerima. Dan yang aku rasakan pengaruh ketika gambar dia tuh, kepalaku dibuat puyeng. Gitu. Berarti kayak kuat ya Kuat ya. energinya. Ya mungkin bisa ditunjukin Han, mana sosoknya. Ini ke belakang kau, ini yang sudah. Nah, oke guys, mungkin ini kalian bisa lihat sosoknya. Dia ini sebenarnya yang firasat aku sih lebih ke dia ini muda, nggak terlalu tua, cuman usianya itu tidak sesuai dengan kulitnya. Dan kalau dia pun di sini, itu dia tuh kayaknya yang mulai ngedekat tuh, karena dia memang aku jumpanya di sini tadi. Matanya putih. Matanya putih. Iya itu. Dan dia tuh kayak ini pakai apa, baju-baju yang kayak daster gitu, cuman udah kumuh, udah penuh dengan tanah, udah penuh dengan apapun itu, kotoran. Nggak tahu, dia lebih ke sensitifan dengan keramaian. Dan sebenarnya mungkin ada tujuan dia juga ketika dia ingin mendekat atau menunjukkan dirinya gitu. Ya mungkin dari kalian entah ada sesuatu hal yang dapat dari dia gitu. Kalau kami bang, di belakang kita ini pas di sini, aku kayak ngerasa ada dua sosok yang bisa dibilang lumayan keras bang. Dia mendekat kayak. Baik, assalamualaikum, permisi. Apakah kamu yang dari sini atau dari mana? Aku gambar. Ada apa? Nampaknya kamu tidak suka dibicarakan. Bisa menyampaikan satu atau dua penyampaian.
Nampaknya yang masuk ini dia belum tahu nih, kita juga bingung. Cuman mungkin makhluk yang cukup besar yang mengendalikan topik. Permisi, bisa kita berdialog? Kamu dari mana? Kamu dari sini atau bukan? Kamu dari arah sebelah sana. Terus kamu sampai di sini, datang. Ada apa? Ada yang tidak enak. Ada yang tidak enak. Maksudnya tidak enak. Kenapa? Kalian siapa? Kami salah satu pendatang yang ingin mencari suatu hal, baiknya dan buruknya dibuang tentang kehidupan seperti kalian, dan tidak ingin mengambil ataupun apapun di sini. Apa yang membuat kamu tidak enak? Aku merasa terganggu. Terganggu dengan kedatangan kami ya? Tidak Jadi dengan apa yang kalian bawa. Ya, mungkin apa yang kami bawa itu salah satu rekan atau saudara juga gitu yang ikut dalam perjalanan ini. Jadi tidak kami saja gitu. Kalau boleh tahu, kamu nih jauh dari sini atau memang di sini dan di sana? Aku yang ada di dalam sana. Oh iya, baik. Udah berapa tahun kamu di sana? Sudah ribuan tahun. Boleh tahu kamu di sana apa aja kehidupannya? Ada yang kamu lakukan? Aku suka diberi makanan. Dengan alasan apa kamu diberi makanan dan dengan siapa kamu diberi makanan? Apa kalian membawanya? Kami hanya ingin tahu, tidak ingin melakukan itu. Boleh kami tahu? Jika tidak boleh, kamu silakan keluar. Aku sering diberi ayam. Dengan alasan, tujuan atau niat hajatnya apa? Penglaris. Penglaris. Baik. Lalu sering dilakukan hal itu? Setiap malam Jumat Kliwon. Oke. Baik. Kamu nih hidup bergolongan atau sendiri? Tidak. Hanya aku sendiri. Rumahmu di salah satu pohon atau wilayah yang kosong? Wilayah yang memiliki pohon besar. Ya, kami menjelaskan. Terima kasih atas penyampaiannya. Kami menjelaskan, kami tidak mau melakukan apapun seperti mengambil ataupun meminta. Kami hanya mencari seperti apa yang kami tanyakan kepada kamu. Kalian berhati-hati. Terima kasih. Dengan siapa berhati-hati? Dia Dia siapa? yang ada di sini. Kenapa seperti itu? Apa kamu pernah bertengkar? Jelas. Kamu bertengkar dengan permasalahan apa? Ingin memiliki wilayah seutuhnya. Seutuhnya. Apakah wilayah kamu di sana kurang luas sehingga kamu ingin mengambil yang? Dia yang sangat ingin. Terima kasih. Ingin menguasai semuanya. Terima kasih. Dan insya Allah kami akan ingat perkataanmu. Aku tidak suka ada keributan di sini. Baik. Apa alasannya? Karena aku tidak suka. Ada alasan tertentu? Ada apa? Karena yang kamu datangi di tengah-tengah
Apa alasannya? Banyak sekali yang tidak suka denganku. Oh iya, baik, saya paham. Terima kasih. Sudah. Pelan-pelan. Oke. Alhamdulillah topik lepas dari kendali tersebut. Dan sedikit aku menyambungkan tentang yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa Lalu kepala nih sedikit. kenapa? Anu kepalanya. Oke guys, sabar. Topik masih kurang normal. Jadi aku jelasin tadi di perkataan akhir mungkin kita agak bingung. Cuman pas dia ngatakan banyak yang tidak suka sama dia, seolah-olah ketika ada keributan di sini, walaupun dia tidak sering di sini. Ini kan di tengah-tengah yang dia datangi, dia takut banyak yang nyerang dia, takut dia yang disalahkan. Karena mereka pernah terjadi konflik merebutkan wilayah seperti itu. Dia datang ke sini merasa kita ini salah satu hal yang bertujuan sama kayak dia. Andai kata dia ini gini loh, bisa bersama-sama dengan kita untuk menghancurkan di sini, gitu. Ya. Seperti itu. Benar. Dan aku tadi perempuan yang tadi mungkin ya yang aku dapat juga dari salah satu sosok yang tadi masuk ke topik itu lebih ke dia punya kesengsaraan, cuman kesengsaraannya lebih dalam gitu. Jadi kayak gini loh, ketika dia ingin menyelesaikan kesengsaraan itu, tapi dia merasa tak bisa. Ya, ya. Tapi ketika dia berharap kesengsaraan itu selesai, Tuhan berikan jalan, dia ngerasa ini jalannya. Tapi dia selalu berkelahi dengan hal itu. Seperti itu. Kayak maju serba salah, mundur serba menderita gitu. Ya, ya. Ya. Kalau yang untuk perempuan tadi tuh, yang digambar tadi tuh gimana tuh? Nah itu yang aku bilang tadi. Itu Ya mungkin Lolo atau Rehan bisa handle dia gitu. Atau engkau atau kalian. Dan aku yang akan menerapkan tujuan dia. Gitu. Oke, di sini kita hanya bercerita tentang pandangan. Cuman sosok wanita tadi guys, dia belum masuk. Mungkin kita akan sedikit untuk bercerita sedikit yang kita dapat. Ya, perasaan sekarang makin lama makin Ya. teratur gitu jantung. Tahan dulu. Karena itu gangguan dari yang lain. Oke, mungkin nampaknya si Diran yang akan mengendal. Permisi, selamat malam. Assalamualaikum. Tenang, kami tidak akan melukai atau menyakitkan kamu. Ada apa? Kamu tiba-tiba menyerang secara halus. Padahal kami tidak bertujuan untuk menyerang kamu. Kenapa? Kamu kenapa dan diapain gitu? Baik, mungkin terlalu dalam saya bertanya. Saya akan bertanya dulu tentang berapa lama kamu di sini. Dikte kan? Kenapa? Sudah cukup lama. Oke. Kamu sendiri di sini apa ada kawan? Sendiri di sini atau bersama teman? Sendiri. Ada apa dengan dirimu? Iya, kamu ada apa? Kenapa bisa seperti ini fisik atau keadaannya? Ada sosok halus juga yang ikut menyiksa gitu.
Oke guys, jadi dia tersiksa juga di tempat Saya ini. dituntut. Dituntut karena apa tuh? Mata saya. Diapain mata kamu? Bagaimana mata saya melihat? Matanya putih. Ya, mata putih kayak katara, seperti orang katara gitu. Maaf kata, saya ingin menanyakan masalah hidup kamu nih apa ya? Sehingga kamu kayak gini nih. Hah? Hmm? Kenapa? Lingkungan pertemanan. Baik. Ada apa dengan lingkungan pertemanan? Memperkosa. Memperkosa. Yang memperkosa siapa? Teman. Teman atau memang dia pasanganmu? Teman. Dia Dia menganggap saya pasangannya. menganggapmu pasangan, kamu enggak gitu. Ya. Terperkosa. Saya dijual. Kamu diperkosa, dijual. Kenapa kamu bisa sampai dalam lingkungan seperti itu? Ada apa? Frustasi. Oke, masalah beban. Apa yang ngebuat kamu frustasi? Percintaan. Percintaan dan keluarga. Berarti sebelum kamu masuk ke situ, Saya kamu sakit. kenapa? Dia sakit. Matanya sakit. Saya sakit. Mata kamu nih diapain? Saya sakit. Ya, mata kamu diapain? Saya seperti cairan. Baik. Oke, kamu keluar saja. Tinggalkan bekas. Tidak bisa. Kamu keluar aja ya. Nanti cerita itu akan disambungkan oleh rekan saya. Baik, nampaknya ketika dia masuk, dia merasakan seperti 50% rasanya hidup. Nah, jadi dia yang sebenarnya udah kebas dengan rasa sakit, ketika masuk dia akan merasakan sakit lagi. Seperti ngerasakan sakit lagi. Padahal dia udah kebas, karena dia udah dalam pengendalian antara manusia dan dia gitu. Benar. Dia mungkin sedikit sebelum Lolo mengumpulkan semua itu bekas dari dia, ya kumpulkan aja dulu. Aku sedikit jelasin. Jadi Sedikit tadi bang, ada yang ditinggalkan tentang pertemanan dengan laki-laki bang. ya, Jadi dia habis itu dijual. Dijual. Setelah itu dia disiksa gitu bang, pakai cairan gitu bang. Cairannya tapi nggak tahu apa, bening soalnya. Ya. Dianu ke matanya gitu ya. Nah, itu yang nyiksa siapa? ini bang apa? Bukan. Yang Orang di luar itu ya. iya. Ya mungkin ya kekejaman dunia malam mungkin. Ya, bisa. Jadi sebenarnya kalau yang ada 2 poin, yang pertama pasangan dan keluarga yang dia bilang 2 poin, cuman dia belum ngejelasin hal itu. Karena kenapa dia melakukan dan dia terjun ke dalam circle dunia itu malam. karena 2, keluarga dan pasangan. cinta gitu. Seperti itu. Dia ingin mengobati rasa itu semua. Cuman Belum sampai tadi. ketika udah sampai di situ malah makin sakit gitu.
Nah, itu kenapa? Itu yang belum. Ada nggak bekasnya gitu? Frustasi ya? Iya. Terus kayak depresi Hmm. karena kayaknya karena ayahnya sih bang. Hmm. Ini sih Dipaksa merantau. dipaksa merantau. Oh, Mbak dipaksa merantau. Ya. Pasanganku di sana. Oh, dipaksa merantau sama pasangan yang di sana. Oke. Kenapa? Oh berarti gini ya, Bek, maksudnya dia ini mungkin masalah keluarga itu ekonomi. Ya. Nah, dan dia mungkin tadi apa bapak atau apa sih sebenarnya? Ayahnya memaksa Ayahnya dia memaksa gitu. untuk dia merantau Nah dan pasangannya ada di di sana. kampungnya gitu. kampungnya. Seperti itu. Di tempat dia tinggal pacarnya. Ya ketika manusia sebenarnya itu sebenarnya tergantung pola pikir. Nah kalau pola pikirnya manusia yang menganggap itu berlebihan ya akan hancur. Tapi kalau pola pikirnya diiringi dengan akal sehat, insya Allah baik-baik aja. Seperti itu. Jadi pengalamannya kayak hidup itu ya diimbangi gitu. Nah, berpikir boleh, kepikiran jangan. Jangan. Usahakan itu. Dan ketika berpikir pakailah akal sehat seperti itu. Dapatnya gitu. Lolo gimana? Jadi perempuan ini udah kita tutup ya? Udah. Udah. Nah, jadi mungkin rasa tidak bisa lagi. Kenapa kamu menyerang kami? Itu dia adalah tahanan. Bukan saya aja, tetapi di wilayah Berarti golongan benar bang, yang saya. ditinggalkan perempuan itu dia memang ditahan sama makhluk yang lebih dari dia, Oh, lebih di atas dia lah gitu. Cahaya apa ini? Kamu bisa tenang, bisa kita berbicara baik-baik saja tanpa ada kekerasan. Ya. Cukup sampai cukup di sini aja, jangan kemana-mana, tetap di lingkaran ini aja. Mana dia? Kembalikan. Oh. Lepaskan. Berikan ke kami. Nggak bisa seperti itu. Emang sabar, saya boleh bertanya lagi? Dia itu kamu apakan kalau boleh tahu? Sampai kamu tahan seperti Tidak itu? perlu tahu itu. Saya perlu tahu. Karena Itu kamu yang urusan memintanya kami. untuk kami lepaskan. Bukan urusan kalian. Itu urusan kami. Untuk apa? Dia untuk apa? Untuk kalian. Turun, jangan pakai raga kawan aku. Kalau mau lasak-lasak seperti itu, turun. Ada, karena dia yang minta tolong kepada kami. Memang bukan makhluk seperti kami, tapi dia pernah jadi seperti kami. Bukan seperti kalian. Kalian ini yang berbeda. Seharusnya kalian yang sangat berbeda dengan dia. Kalian datang ke sini mencari apa? Mencari cerita, dan jika ada pun yang meminta tolong dari yang Dia bukan milik kalian. memang bukan milik kami, tapi dia meminta tolong. Lantas, Apa? apa urusan kalian? Itulah urusan kami untuk melindungi dia dari kejahatan yang kalian lakukan. Seperti itu enggak? Itu bukan urusan kalian. Seperti itu enggak? Kau jangan terlalu bercampur. Itu urusan kami.
Itu urusan kami. Urusan kami. Baik, kalian keluar. Dan kami akan selesaikan, baru kami pergi. Tidak perlu ada yang diselesaikan. Jelas ada yang ingin kami selesaikan. Contohnya ini, berhadapan dengan kalian. Karena kalian yang Jadi kalian maunya gimana nih? membebaskan satu wanita itu. Kamu tenang. Untuk apa wanita itu kalian ambil? Untuk apa Apa? kalian tahan? Ingin kalian jadikan apa? Apa fungsinya dia? Apa fungsi dia untuk kalian? Untuk kalian siksa saja. Kau yang terlalu banyak bicara. Apa tidak yang kamu sampaikan lagi? Tidak ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Kembalikan. Tidak bisa. Dia kan kami tempatkan di tempat yang layak. Ya benar. Kalau sama kalian nggak layak. Iya. Kalian menyiksa. Tenang. Kami tidak mencari keributan di sini. Kembalikan. Nggak bisa. Kalian menyiksa dia. Nggak bisa. Kamu tenang. Dia urusan kami. Jangan kalian menyiksa dia. Kenapa ketika kami bilang kalian menyiksa dia, kalian terdiam? Apa itu benar? Jadi kalau dia senang dengan kalian, dia pasti minta tolong untuk lepaskan kalian. Pasti dia akan betah. Iya. Jikalaupun dia lebih betah pada kalian, mungkin dia nggak akan mau netap di tempat kami seperti itu. Bukan begitu? Jadi apa yang kalian inginkan ini? Wanita itu tidak ingin kembalikan. Ya, jika tidak ingin kami kembalikan apa nih? Hingga dia meminta tolong kepada Tinggal kamu sendiri. Apa kamu ingin menetap di sini juga? Atau mau di apain ya? Kenapa? Ini nih. Ini aja. Kami akan pergi jika sudah selesai tanpa kamu suruh. Kenapa kamu marah? Jangan bawa ke teman saya. Kalau kamu bawa ke sana, kamu keluar. Kamu keluar dari sana. Ini aja. Tapi kalian mau berurusan dengan kami? Bagaimana itu? Itu hak kami karena dia meminta tolong. Itu udah kewajiban, jika ada yang minta tolong harus kami tolong. Kamu yang pergi. Ini bukan tempat.
Yang wih. Aduh. Wih, lubang. Center. Hei, Kamu bisa tenang tak? hei, Wih, bang. Bangun, bang. tenang kamu, woi. Flash. Muter ya. Dia mencoba lagi diganti aja dia. Aduh. Apa? Apa dan mengapa? Baik guys, jadi di sini saya dan Taufik berpisah wilayah beberapa langkah. Perangkap? Dengan tim, karena tim mencoba Perangkap mengejar seperti saya, apa? kemudian berputar-putar. Oke, kami mencoba menuju ke sana. Perangkap seperti apa yang Oke, sosok ini membawa kita ke dalam. Apa? Kurang cahaya. Selamat datang juga. Ini tempat kamu ya? Kenapa sih? Kenapa? Hah? Nggak nancap. Oh. Langsung ini aja lah. Kenapa? Nancap dia. Oke, baik. Tim berusaha dan baik sama Lolo tadi, Kiran. Nah, itu berhasil. Nah, kita berhasil untuk menyadarkan Bang Odi. Nampaknya memang entitas liarnya sangat parah. Pengendalian mereka juga kuat. Ini sih kayak. Assalamualaikum. Nampaknya pendamping marah karena berbenturan dengan mereka. Hati-hati, Baik, mereka Kak. membuat perangkap. Baik, Kak. Tetap berhati-hati. Pendamping mengatakan mereka membuat salah satu rencana. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Rencana itu wabarakatuh. akan membahayakan. Jadi mix satu sama. Sama kami, Pak. Oke, jadi yang kita lihat tadi, kita bisa lihat dari posisi kita di sana, kita dibawa ke arah sini, dan di sini cukup besar rasa keberadaan mereka yang negatifnya. Dan tadi sosok itu yang merasuki mengendalikan Bang Odi juga memutar bagaimana kita bisa berada di wilayah mereka dan dia tidak melemah kekuatan pengendaliannya. Ya,
Kalau yang dilihat di sini mereka memang benar. Mungkin dikatakan kakek tadi mereka Memasang perangkap. iya rencana perangkap. Perangkapnya itu bagaimana bang maksudnya? Ya kayak lebih ke gini. Dia mengincar beberapa tempat-tempat yang berbahaya itu sebagai perangkap bagaimana kita terluka. Nah, tadi juga ada laporan dari TI, dia hampir apa tadi? Matanya hampir kecup kayu. bertusuk kayu. Kalau nggak ditahan tadi sama tangan. Ditahan tangan. Kalau nggak ditahan tangan tadi cucuk matanya. Mungkin karena tadi dia memutar di arah-arah tempat yang ini sempit gitu. Karena banyak ranting-ranting tajam sih bang memang. Iya. Tadi Lewati itu. mutar dia. Ya itu dari saya, nggak tahu dari yang lainnya. Seperti apa kesan dan yang didapatkan. Kalau menurut kami sih bang, dia tuh bukan menurut, tapi dia tuh mau menginginkan wanita itu ke dia lagi gitu bang. Karena dia Benar. memang Itu sebagai bahan dia gitu. Oh, Jadi kayak sebuah penindasan tidak hanya ada di lingkungan kasar, tapi lingkungan halus juga ada. Gitu. Seperti itu. Ya, mungkin Bang Odi, Rehan, topik gimana? Mencengkam. Oke. Mencengkam itu salah satu yang menyeramkan ya. dan bernapasnya susah. Iya, tempat ini ya. Iya. Karena dia tadi yang aku dia bilang yang ditinggalkan tuh bekas, dia bilang perangkap itu semacam kita ini dalam jeruji yang udah mereka siapkan, jadi kita mengikuti alur mereka tanpa kita sadari masuk langsung jeruji itu macam turun gitu, pam. Nah itu tadi yang dicoba dihancurkan oleh kakek supaya kita lebih kayak bisa lebih leluasa. Kalau kita masih di dalam jeruji itu kayak kita ini nggak tahu ingin berbuat apa, seperti kebingungan lah gitu. Itulah tadi yang itu. Jadi mereka sangat yang kita bilang licik, ya permainan seperti itu. Kita nggak tahu lagi ke depannya akan ada seperti apa gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Memang dia lebih menginginkan perempuan itu. Gitu. Oke. Itu dari Bang Odi, dari Lolo, topik. Ya agak lebih lebih sesak aja. Lebih sesak, lebih kayak semakin kesini kok dibawa semakin tinggi gitu. Ya. Lebih energinya. Terasa memang. Karena kayak gini ditutup gitu sih. Baik, salah satu entitas hadir, Rehan, dikendalikan sama salah satu sosok. Kita belum tahu nih tujuannya apa. Permisi. Perempuan? Nggak bisa. Dari tadi sudah saya jelaskan juga. Iya. Mungkin kamu juga dengar tadi yang sudah saya katakan, atau memang kamu nggak mendengarnya? Kami memilikinya. Apa hakmu? Itu sudah bukan gimana ya? Itu udah kewajiban. Kayak ada yang minta tolong ya harus ditolong, seperti itu. Lagian juga kalian menahan dia itu untuk apa? Dan tujuannya kalian tahan dia itu untuk apa? Perlu saya tahu jika kau ingin dia kembali ke tempat kamu. Bagaimana sih kamu ini? Nggak bisa saya berikan seperti itu jika tak tahu alasannya apa. Jika itu baik untuk dia, saya kasih. Tapi kalau untuk kalian nggak bisa. Kamu ada berapa golongan yang menjaga dia, yang menginginkan dia? 3 golongan. Sampaikan kepada golongan-golongan kamu bahwa kami tidak akan memberikan dia. Ya. Ya itu tugas kami. Ya tugas kami menyelamatkan dari bangsa-bangsa Korin yang ingin diselamatkan, yang disiksa seperti kalian ini. Kalian menyiksa bangsa-bangsa Korin yang lemah. Hanya itu aja kebisaan kalian. Ya itu menjadi urusan kami. Karena sedikit tujuan kami. Oke, jadi di sini dia tidak bisa lagi diajak berbicara dengan baik dan langsung menyerang
tanpa aba-aba dari rekan tim juga, Bang Odi. Sepertinya memang sosok ini tidak bisa di sangat marah karena wanita itu kita tahan. Luruskan. Bangun. Tak nafas. Oke, nampaknya kita apa? Ada apa tadi ya? Aku nak bilang. Oh ya, ke perahu dalam. Kita balik dulu. Ke tempat awal tadi. Menjelaskan tidak bisa di sini. Iya. Karena terus-terusan dia datang dari yang beda-beda. Benar-benar. Baik, kita kembali lagi di part kedua, lanjutan yang tadi. Nah, mungkin kalian udah lihat kayak mana konflik atau perbenturan di part awal dengan mereka. Dan mungkin di fase ini kita mengarah ke ujung. Dan di titik ini aku sih agak sedikit gelisah ya, seperti berdebar juga. Dan tadi juga ada salah satu sosok yang dia tuh kayak melihat terus tangannya cukup besar juga. Tiga orang bisa lah digenggam dia. Jadi kayak sosok raksasa. Dia itu seperti ingin membuat kayak mana kegaduhan di antara mereka di sini. Kayak gitu. Oh, dia memancing ya? Ya. Provokator. Ya, berarti dia apa profesi? Provokator. Ya, berarti dia mencoba menjadi provokator di sini. Benar sekali. Biar ada perpecahan di tempat ini. Tapi tadi aku agak ada sedikit kesan di part awal dari wanita itu ya. Kayak pengalamannya cukup berkesan ya. Saudara Tiran. Karena posisinya dia tuh kayak yang satu kita kayak dapat pola pikir yang akal sehat, dan yang kedua apa tadi? Topik. Oke. Nah, intinya berkesan sekali lah gitu. Ya mungkin kita cerita-cerita dulu nih biar nggak tegang gitu kan. Dari saudara Lawer ke sini baru nanti lompat ke Rehan. Oh, oke. Kalau dari aku ya, aku ngerasain di tempat ini ya betul sama aku gelisah. Terus tadi nggak sengaja kelihatan kayak ada kepala ini, Wan. Yang di rumah itu kayak kepala apa sih? Sapi ya? Tapi di bawah situ. Oh ya, biasanya tuh makhluk-makhluk menengah. Iya, itu di bawah situ tapi dia macam lengket dengan tanah. Habis itu matanya tuh agak Seram ya. agak keungu-unguan. Aku dapat kok pandangannya. Setelah tadi abang lihat terus dia hilang kan, terus aku kayak nge-save pandangannya, ngikut apa yang dibicarakan. Nah itu, makanya itu kok langsung tiba-tiba ini, makanya tadi agak ngeblank dikit aku. Iya. Nah, itu aja sih. Kalau berdebar ya jelas aku lebih berdebar di tempat ini. Sangat itu. Itu aja dulu kalau dari aku. Mungkin bisa ke Lolo. Kalau aku yang dapat dari cerita Bang Odi yang makhluk kepala sapi itu, yang kami lihat tanduknya bercabang. Iya, bercabang. Macam tanduk rusa bukan? Iya kan? Iya. Ya. Cuman dia nggak sebanyak rusa. Nggak sebanyak rusa, cuman posisinya memang dia kayak datar di bawah gitu sih. Ya, kayak tiba-tiba nengok. Iya, itu. Makanya itu. Bulu matanya lentik. Iya, betul. Kami lihat Bang. Aku kayak lebih ini aja. Kayak pas gelisah itu pas memang nengok dia, aku gelisah kayak Bulu matanya nggak nampak. nggak nampak. Tapi kalau dia bilang lentik, mungkin inilah. Abang tak nampak ya Bang? Nggak mengingatkan sesuatu. Oh iya. Ya sudah. Oke, lanjutkan. Kayaknya wanita itulah Bang. Kita bisa dapat pelajaran untuk menggunakan akal sehat dalam memutuskan keputusan. Gitu Bang. Oke. Kalau aku di tempat ini Bang rasanya ngantuk. Kau di mana-mana ngantuk masalahnya. Di basecamp ngantuk, diajak cerita kita kayak dongeng di basecamp. Kalau kau bilang ngantuk, memang betul.
di tempat ekspor pantang nih pohon miring ngantuk. Kami bertumbuk di sini pun dikendalikan nggak ada sadar kau. Lanjut. Jantung kayak berdebar gitu bang. Oke. Oke. Kita takut. Kayak takut. Iya gelisah. Rasa takut itu muncul dari arah mana? Siapa yang lempar-lempar tuh? Iya. Dari situ. Masa? PI? Nggak ada. Terus. Dari sini juga bang. Apa yang kau bilang ini nyambung ke Lolo juga ya sama Iya. Bang Odi tadi? Nampaknya memang kepala itu ya. Iya. Memang ada jenis guys yang makhluk itu berbentuk binatang, tapi seperti binatang itu dia hanya seperti menyerupai sih. Iya. Karena kayak ada simbol dan arti kenapa dia menyerupai itu. Lanjut. Halo? Itu aja. Selain itu. Kan tadi kita ngomong tentang rasa takut. Nah, dari rasa takut itu kau nyimpulkan di sini. Oke. Pandangannya. Oh, pandangan di sini bang, pandangan. Tapi depan situ masih ada bang. Yang mana? Yang depan. Yang jongkok tadi? Iya. Dia kayak marah gitu bang. Oke. Kayak marah. Permisi. Permisi. Kenapa nih kamu masuk tiba-tiba terus? Oh, sudah. Ini bahaya. Oke, bagaimana? Oh ini yang kepala kerbau ini. Kepala sapi. Kepala sapi tuh. Kenapa kamu bisa hadir kalau boleh tahu? Awas kalian kena seruduk dia nanti. Iya. Iya. Tinggi. Cukup. Iya. Oke. Bisa kita berdialog atau berbicara sebentar? Kayaknya Apa tujuannya? agak sulit ya berbicara sih bang. Iya. Kamu kayaknya sangat marah ketika. Iya. Oh marah. Marah. Kenapa? Karena kami ceritakan atau karena kedatangan atau karena. Kenapa? Bisa ada yang bisa dijelaskan? Tenang. Jadi ini makhluk sulit untuk berkomunikasi ya. Ini kan tanduknya nih 2 nih bang. Ya Kan hati-hati. gini. Hajar. Ambil dekat tengah tanduknya itu ada. Tekan. Enggak bang. Iya. Oke. Jadi sosok yang masuk tadi tuh. Hah? Ganti kamera. Oke, ganti kamera dulu. Bentar guys ya, ganti kamera. Oke. Sama. Tidur aja masih bahkan bermain deh. Dah. Oke guys, jadi memang kekuatan energi sekarang sangat. Kita pertama bahas tentang energi. Akan baru menyambung ke mereka. Bang Ode, mundur sedikit. Energinya cukup Mundur naik sedikit. juga. Biar Dan nampak bagaimana PI. rasa naik itu kita bisa imbangin dengan diri kita. Kita membuat salah satu karakter yang tenang atau yang agak konyol. Jadi biar nggak terlalu berdebar gitu. Tapi ada juga kalau kita terlalu ikuti jadi jantung ya. Ya, Duduk.
Ya daerah mana bang? Mungkin dari topik kan? Ya, aku sih merasakan ya sedikit apa kayak pusing juga memiliki kayak lebih energi yang cukup besar yang menghampiri kami di sini ya mungkin sudah di daerah sini lah jelas Sosok yang sudah ada di sini sosok yang sudah ada di sini yang menyerang Anda terus ya. ya Tujuannya ada nampak atau kayak apa Kamu bisa tenang, jangan menyakiti raga teman kami. Tenang. Coba tenang dulu. Nah ini Han, serahkan aja. Dari handle. Ada yang mau buka aja. Topik. Ini lawan kamu yang ini Nah ini. Aduh, aku harus kemana nih? Oke. Kalian hadir apa satu golongan semua? Satu golongan semua? Atau berbeda-beda golongan? Oke, kalian hadir empat makhluk yang hadir. Tujuan kalian masuk itu apa? Jangan ikut campur. Bangun, Pi. Awas, Rehan tuh.
Oke, mereka hadir hanya ingin peperangan dan kehancuran di antara kita. Jadi untuk tim harap berhati-hati. Awas. Oke, salah satu pendamping hadir ke Raja Topik. Bodas. Tenang. Han, awas. Oke, harap berhati-hati ya. Ya, apalagi yang kamu inginkan? Apa cuman hanya kehancuran? Atau pertengkaran? Atau perkelahian? Tenang, Kek. Tenang, Kek. Ayo, tenang. Jadi di sini kakek Bodas coba menangani makhluk yang masuk ke raganya si Piran atau Lolo. Pelan-pelan. Hati-hati. Tuh, PI jangan meditasi situ, nanti diganggu, PI. Sini lampunya. Arah sini. Oke.
Rabi? Rabi? Mana sih, Gek? Udah di Kepala ilan, taruh di kepala. maaf. Silakan padamkan api. Lepas. Kenapa? Kayak sapi. Itu kayak sapi. Iya. Ajar. Os. Lain, jangan didiam. Ajak ke belakang. Ayo. Pelan. Matanya bang, masuk debu nggak tuh? Coba PI tolong bantu. Tenang, Kek. Tenang. Padamkan api, dan jika tidak ada yang mau sampaikan, terima kasih atas kehadirannya. Ada apa? Silakan hancurkan secara halus, Kak. Biar wadah tidak makin panas.
Baik guys, jadi di sini kalian lihat benturannya sangat parah. Nah, dari awal dan akhir, mungkin kalian bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian ambil, apa yang bisa kalian buang dari perjalanan kami pada malam ini. Rabi. Oke. Ada lagi yang di badannya. P aman, Rehan. P kok ada benturan mau masuk tak? Hah? Apa? Iya mau masuk. Aman. Serius? Itu apa? Ulang. Mungkin di sini Rabi agak kaget karena wadahnya beda dari seperti biasanya. Cuman biar Rabi menetralkan si Firhan dulu. Gitu. Jadi mungkin jika tidak ada lagi bisa ambil baiknya dan buang buruknya. Gimana? Topik Bang Odi? Ya udah. Ikut yang lain aja. Ya Kalau memang harus kita Ya udah. Mungkin kita tutup sampai di sini guys. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum.